Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini. Ini edisi ke-20. Sorry, bentar aku blank. Tanggal 26 Februari 2023 ya, di kesempatan ini aku syutingnya sore teman-teman. Aku baru pulang kerja. Alhamdulillah banget. Allah lagi kasih apa ya? Allah lagi sayang banget sama Mas Tulus ya. Hari ini ada sedikit cerita di mana aku dapat acara dari wedding organizer tapi vendornya beda. Maksudnya aku kerja bareng sama vendor yang di calling juga sama si WO itu, dan alhamdulillah hirobil alamin Mas Tulus hari ini cuma dibayar pakai DP. Karena pas mau dihubungin untuk yang ngasih job kita itu udah nggak ada bisa dihubungin lagi. Checklist di telepon nomornya sudah ndak aktif. Alhamdulillah ya. Tapi aku tetap biar semuanya berjalan dengan lancar, walaupun aku baru terima DP sebesar 300.000 rupiah yang cuma habis buat ongkos hari ini pulang pergi. Alhamdulillah, aku tetap jalankan kewajibanku. Aku tahu Tuhan bakal ngerti kalau aku tetap kerja. Maksudnya aku tetap melakukan kewajibanku. Pasti suatu ketika Tuhan akan tukar lebih melimpah lagi ya. Dan geger teman-teman hari ini acaranya. Jadi alhamdulillah sih semuanya aman. Maksudnya aku tetap harus nge-MC, aku tetap harus menghadapi audiens, dan aku tetap harus apa namanya? Harus di depan pemilik acara, karena ya mereka sudah lunasi semuanya dan sampai saat ini belum ada kabar. Ya mudah-mudahan masih rezeki. Kalau ndak ya nggak apa-apa, berarti Allah belum kasih Mas Tulus rezeki. Yang penting aku udah lakukan kewajibanku sesuai dengan pekerjaanku, dan ya yang bawa rezeki ya mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini tentunya dalam suasana minggu yang cerah banget teman-teman. Siangnya cerah teman-teman, tapi dari tadi pagi Mas Tulus alhamdulillah dikasih hujan dari pagi. Mana nge-MC di gedung aulanya itu cukup dingin di salah satu taman yang ada di Jakarta, dan adem banget, berlumut di mana-mana, licin, terus seperti itulah kira-kira ya. Tapi alhamdulillah pas sudah sampai rumah, ada panasnya, ada terangnya, ada matahari, ada hangatnya. Semoga teman-teman semua yang lagi nonton video ini juga dalam kondisi yang baik. Jangan lupa untuk terus semangat apapun yang sedang terjadi. Saya tuh nelongsone karena eh, Mas Wardi kan ada acara silat hari ini ya, jadi nggak bisa nganterin Mas Tulus. Wes dibela-belain nggak makan ya. Aku nggak nyalahkan yang punya acara, tapi justru aku menyalahkan vendornya ini yang punya job, karena yang punya acara sudah melunasi segala sesuatunya tadi pagi. Semuanya sudah dilunasi. Ada beberapa yang belum dibayar, termasuk kameramen dan juga saya. Kemudian ada Herdu dan juga
make upnya yang belum dibayar total, semuanya masih dibayar setengah. Kalau aku bukan setengah lagi, kalau dari 1,5 baru 300 berarti ya masih 30%. Ada yang dapat setengahnya, ada yang baru 30%-nya. Dan alhamdulillah walaupun kami hari ini nggak dibayar, semuanya tetap kami lakukan dengan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tugas kami ya. Terkait dengan rezeki ya wallahu alam. Allah pasti tukar lagi lebih melimpah lagi nanti. Amin ya Allah ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber dari dalam dan juga luar negeri. Tanpa terkecuali saja untuk Anda semuanya yang selalu mensupport Mas Tulus, terima kasih. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa subscribe, langsung dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini, jangan lupa mau live mau tidak live, supportnya dengan dipencet tombol like, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak, meski iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di-skip. Sedekah seikhlasnya ya. Dan kalau teman-teman mau ngasih rezeki ke Mas Tulus lewat saweran, bisa menggunakan fitur super thanks yang ada di sini ya. Tombol terima kasih yang ada di sini. Oke, terima kasih banyak orang baik. Salam sukses, salam sehat untuk semuanya. Maaf ya, Mas Tulus itu kurang tidur, kurang istirahat, melankolis hatinya hari ini karena wes sudah sampai rumah. Aku agak sebel juga sama subscriber hari ini. Mereka itu dipikirnya mungkin aku minggu tuh libur kali ya. Jadi pada, Mas Tulus ayo dong dijawab, Mas Tulus ayo dijawab. Masya Allah, aku rasanya kayak mau ngamuk gitu loh. Wes perjalananku cukup panjang. Kemarin tidurnya kurang, bangunnya tidur jam 2 malam, bangun jam 5 pagi, harus sudah jalan lagi. Jam segini baru sampai rumah jam 1 siang. Dan ini baru mau syuting ya, nanti harus istirahat dulu. Wes kemeng segala-galanya, tapi Masya Allah. 26 Februari 2023 nih Allah betul-betul kasih saya rasa yang luar biasa ya. Wes rezeki ini dibundut, dihadapkan juga dengan orang-orang yang hari ini tuh menurut aku Masya Allah, aduh luar biasa ya. Nggak ngerti kalau Mas Tulusnya lagi capek kerja, tapi pada Masya Allah luar biasa banget teman-teman ya. Oke, teman-teman, aku mau bilang terima kasih banyak untuk semuanya. Kemarin sudah berjalan dengan baik kegiatan baik kita bagi Nasi Box. Di bulan Maret masih ada kegiatan baik bagi Nasi Box-nya. Nah, teman-teman yang masih pengen membantu, klik kolom deskripsi sekarang, transfer minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Kemudian juga teman-teman yang pesan minyak bidara, baru ada pengiriman di hari Selasa jam 1 siang ya. Langsung DM ke nomor WhatsApp 0857541118 yang di deskripsi. Dan langsung saja sebutkan nama, nomor HP, alamat lengkap, pesannya berapa. Itu langsung ya, biar nggak lama-lama. Oke, manfaatnya apa saja Mas Tulus? Berbagai macam jenis penyakit, termasuk juga untuk ruqyah mandiri atau pengusiran energi yang kurang baik dalam tubuh kita. Oke, terima kasih banyak tanpa terkecuali untuk semua yang sudah membantu, siapapun jenengan, suku apapun, dari agama apapun, dimanapun jenengan. Aku terima kasih sudah bantu kegiatan baik kita untuk Big Tulus Official. Terima kasih banyak. Semoga kesehatan bersama jenengan ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan memudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, semoga segala hajat baiknya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Lagi dan lagi kadang-kadang kalau ngebahas kayak gini nih kayak apa ya teman-teman, kayak nggak nyangka gimana sih cara Allah menggerakkan hati jenengan itu, aku juga nggak tahu, tapi aduh Masya Allah. Tenaga tidur, aduh ya Allah. Allah emang, ya itu Allah ya. Allah itu luar biasa. Allah itu baik. Allah itu sempurna, maha di atas segala maha. Allah punya 1000 jalan buat ngasih rezeki sama manusia. Allah juga punya 1000 jalan kalau memang hak tadi rezekinya belum punya hak kita gitu loh. Jadi Allah punya 1000 cara juga buat ngambil rezeki kita. Jadi harus selalu semangat ya. Apapun yang sedang jenengan hadapi sekarang, selalu semangat. Yang punya hutang cepat lunas, yang sakit cepat sembuh, yang sedang dalam kondisi bermasalah semoga cepat selesai masalahnya. Amin. Mas Tulus mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Nggak terlalu lama sepertinya durasi yang harus saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Durasinya pendek aja. Mungkin hanya di 20 menit atau 25 menit paling maksimal ya teman-teman. Karena aku jujur kepalaku sepaneng banget. Ini harus cepet istirahat kayaknya. Karena aduh rasanya nggak enak banget. Hidung sudah mulai mampet ya. Mata sudah merah banget. Ini teman-teman kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Karena ada fitur beauty di kameranya. Dan ini kepala rasanya kayak kembut-kembut gitu. Jadi Mas Tulus harus sigap menyampaikan ini biar nggak terlalu lama ya. Nah,
Aku mendapatkan salah satu info dari Crondol dan juga Eyang Nogowojo di mana beliau menyampaikan beberapa hal, salah satunya yang harus kita waspadai adalah dengan yang namanya gelombang tinggi di lautan, teman-teman. Sekali lagi, apa tadi? Aku lu kurung mangan. Mas Tulus sampai nggak ini makan, Rek. Cuman makan kacang, peyeknya mama barusan. Saking stres ya aku. Ya Allah, bayaran 1,5 juta aja kok ya dientit gitu loh. Dientit nggak dibayarin malah orangnya kabur. Duit 1,5 juta kok nipu orang banyak ya. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, jadi terkait dengan gelombang yang saya sampaikan ini atau gelombang besar yang ada di Indonesia, ini saya sampaikan hanya berdasarkan dari apa yang saya baca lewat angka dan juga dari yang disampaikan Cerondol. Jadi tidak ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan dan tidak dapat dipastikan di mana, kapan, dan pastinya itu akan terjadi kapan itu nggak ada kepastiannya, oke? Jangan boleh nonton, tapi disclaimer-nya adalah harus lebih hati-hati dalam menyimak apa yang saya sampaikan, ya. Jadi Cerondol itu tadi malam saya pulang setengah 12 sampai rumah. Karena kemarin itu ada 2 acara teman-teman Mas Tulus dari pagi sampai siang, siang sebentar kondangan, malam ngisi acara lagi dari jam 7 sampai jam 10 malam di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Pas sudah sampai rumah setengah 12 itu Wardi mau inisiatif buat nyuci motor. Sorry, nyuci mobil. Karena mobil sudah dipakai beberapa hari dan selama Mbak Novi di sini kan kami juga warawiri pakai mobil itu dan kami belum cuci. Tiba-tiba punya inisiatif. Ternyata hujan deras dan Cerondol itu pulang, teman-teman. Pas Cerondol pulang yaitu dia cerita, aku bar teko nganu lho, Lek, bar teko apa jenenge? Segoro Kidul katanya. Ngapain kamu nduk ke sana? Ya itu, aku ngelihat ada beberapa hal yang disampaikan sama seseorang, saya nggak bisa menjelaskan juga seseorang itu siapa, mohon maaf. Nggak usah spekulasi ya teman-teman, nggak usah tulis-tulis di komentar ya, tapi memang dia habis dari Segoro Kidul, kemudian ada beberapa statement yang disampaikan ke Cerondol, dan Cerondol juga menyampaikan ke saya terkait dengan gelombang tinggi yang ada di laut, teman-teman. Jadi kalau secara gaib, ini sebetulnya sedang ada yang dibangun, sedang ada yang diperbaiki di perairan Nusantara. Ini terjadi di semua perairan sih kalau menurut Cerondol. Jadi ada sesuatu yang sedang dibuat, ada pagar yang sedang dibuat di lautan itu sehingga akan mengakibatkan adanya gelombang yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Jadi kewaspadaannya juga. Nah, dengan adanya yang disampaikan Cerondol, aku juga coba untuk telaah dari angka-angka yang ada di akhir bulan Februari sampai menjelang di tanggal 23 Maret teman-teman ya. Dari 23 Februari sampai tanggal 23 Maret memang Mas Tulus melihat ada gambaran ini teman-teman. Ada gambaran air yang menggulung, air yang tergulung dengan angin yang kencang, kemudian ada air yang menjadi gelombang besar dan ini sangat berpotensi terjadi di laut atau yang dengan isi laut dengan isi air yang melimpah teman-teman, baik itu di waduk, di sungai atau di lautan pastinya. Ini sangat ada potensi. Dari yang disampaikan Cerondol sendiri memang dia jadi memang kami itu ada rencana untuk apa kita pulang ya deh, puasa pulang dulu ziarah sebentar, sama mau ketemu dengan orang yang apa namanya yang mau ngontrak rumahnya Mas Tulus. Jadi rumah Mas Tulus yang di kampung itu mau dikontrak orang, mau dikontrak sama tetangga. Jadi kami perlu pulang. Aku mau jelaskan prosedurnya, jangan diapa-apain rumahnya dan gitu-gitu. Memang aku udah rencana gitu ya. Dan Cerondol itu langsung jeblak juga. Rencanamu mulai rausan diselah le, saya ngeri kata dia gitu kan. Aku jadi langsung lah ngeri kenapa Nduk? Ya itu dijelaskan sama dia bahwa memang saat ini di dasar laut itu sedang dibangun. Ini secara gaib ya teman-teman, secara mata batinnya si Cerondol. Jadi dia menyampaikan sedang ada pembangunan kayak perisai gitu, kayak pagar di dalam laut tapi secara gaib di beberapa wilayah Nusantara termasuk hampir di seluruh katanya. Memang tidak semuanya tapi hampir 90% di perairan Nusantara akan dibangun ini. Nah, efeknya adalah akan menimbulkan yang namanya gelombang tinggi di atas lautannya. Nah, ini akan jadi potensi juga. Aku sih jujur ya teman-teman, kalau memang pulang ini memang aku sendiri belum serap teman-teman, gara-gara kemarin aku mimpi itu aku juga masih agak berkepikiran juga. Itu yang pertama. Yang kedua ternyata bulan Maret ini Mas Tulus itu mobilnya 1 tahun, jadi sudah waktunya pajak. Jadi Mas Tulus ya maklum, Mas Tulus itu punya mobil bukan buat gaya, tapi memang buat nyari duit, buat nyari rezeki, buat Mas Wardi kerja. Jadi ya maaf, walaupun teman-teman bilang masa bisa beli mobil gak bisa bayar pajak, makanya daripada kami pikirkan untuk pulang,
Mama bapak juga insya Allah tahu keadaan anaknya, mendingan tak pakai buat pajak dulu. Jadi memang saya putuskan untuk tidak pulang. Bukan terkait dengan yang disampaikan Cerondol. Yes, secara manusiawi saya ngerasa takut juga, wajar ya teman-teman ya. Tapi bukan karena itu teman-teman, bukan karena kondisi, tapi memang ke kondisi keuangan saya memang lagi lah, daripada kita mikirkan untuk pulang, kita tabung dulu sebentar untuk arah ke yang lebih membutuhkan. Bukan berarti nggak penting ziarah ke makam orang tua, tetapi aku yakin orang tua aku juga tahu kenapa kok anaknya nggak pulang, kenapa anaknya nggak ngurusin makomnya dan lain sebagainya. Aku lebih percaya itu sih. Jadi maksudnya ada yang lebih penting yang harus diutamakan. Jadi kalau aku memutuskan untuk nggak pulang, bukan berarti aku takut karena gelombang tingginya, tapi memang setelah aku cek juga lewat lewat angka-angka yang ada teman-teman, 23 Februari sampai 23 Maret ini sangat ada potensi dimulai 23 kemarin ya. Jadi memang Corondol juga bilang 23 sudah mulai ada pembangunan. Pas malam Jumat Legi itu teman-teman, aku juga kaget. Pas malam Jumat ternyata ada sudah mulai, istilahnya pada malam itu tuh sudah diletakkan batu pertama gitu loh, dan akan diselesaikan selama 40 hari ke depan atau 35 hari kalau hitungannya Cerondol. Dan kalau dari hitungan aku ambilnya kenapa sampai aku pastikan, sorry bukan aku pastikan, tapi kenapa aku close atau aku putus di angka 23 Maret, karena dari beberapa angka yang ada komponen ada komponen angin dan juga air yang kencang memang adanya di awal 23 sampai 23 Februari sampai 23 Maret. Itu beberapa hal yang aku lihat teman-teman di balik angkanya ya. Kalau di bulan eh Maret itu mulai tanggal 13 ke atas, tanggal-tanggal ganjilnya itu sangat berpotensi ada angin kencang sekali teman-teman. Dan juga kalau ada pengulangan di angka 2, misalnya 23, 27, 29, 30 ya, ini juga sangat berpotensi menjadi gambaran angin yang kencang, karena di bulan 3 ada angka 3 juga. Dari beberapa angka yang aku baca seperti itu. Yang jenengan mau bilang cocok logi juga nggak apa-apa lah, terserah. Yang menilai terserah, aku juga nggak. Aku udah capek kalau dengerin komenan jenengan yang ngebully-bully lah, ngomongin saya aneh-aneh, itu saya udah nggak peduli lagi. Capek kalau diladenin. Jadi begitu teman-teman. Dari angka memang saya melihat ada komponen itu, ada kemungkinan besar itu dari angin dan juga angin yang akan menjadi potensi. Dan beberapa kali juga aku sampaikan bahwa ketika angin ketemu dengan air juga akan menjadi potensi musibah besar, atau anginnya akan jadi lebih kencang lagi ketika bertemu dengan air. Mas Tulus sudah sering banget bilang itu ya. Di awal Februari pun Mas Tulus sudah menyampaikan itu. Jadi ketika kita sudah memulai masuki musim kemarau di 2023, mungkin di pertengahan bulan 3, kalau dari angka sih aku bacanya dari situ. Ketika sudah di pertengahan bulan Maret, aku melihat memang ada beberapa angin yang kencang setelah hujan ini akan stop, atau kadar air besarnya ini akan berhenti. Ini akan bergeser atau berganti dengan angin yang kencang, dan dia akan jadi potensi besar ketika bercampur dengan angin yang air yang ada di laut. Dan kebetulan juga teman-teman tadi pagi juga banyak yang bilang kalau potensi cuaca ekstrim ini masih berlaku ya teman-teman. Jadi mungkin saja yang pertama dari yang disampaikan Cerondol, memang sedang ada pembangunan dalam tanda kutip ya. Terus Mas Tulus juga lihat dari angkanya memang ada potensi air yang akan bercampur dengan angin yang justru akan menjadi potensi musibah besar di laut atau jadi gelombang tinggi misalnya. Dan satu lagi, BMKG juga menyampaikan bahwa masih kita dalam lingkup cuaca ekstrim. Jadi juga bisa jadi ada badai dan lain sebagainya yang mungkin dari Samudra Hindia kemudian bisa terbang kemana-mana, pindah ke laut ini laut itu, dan akan menjadi potensi gelombang tinggi. Jadi sekali lagi, yang aku sampaikan ini nggak ada dasarnya ya teman-teman. Kalau memang mau ada dasarnya dan bisa dipercaya ya BMKG itu pasti. Kalau saya hanya ngukur, kalau bahasa orang yang menghina itu ilmu cocok logi. Kalau setuju ya silahkan, dan juga nggak apa-apa. Sarujuk dengan yang disampaikan Cerondol, yang Nogowojo juga memberikan clue ke kita bahwa, ke saya khususnya, bahwa memang kalau yang disampaikan kalau yang disampaikan Eyang Nogowojo ini ada semacam emas atau besi yang berbentuk emas, yang warnanya emas, yang sedang disambungkan itu dari Nusantara sampai ke negara satu. Aku nggak bisa sebutkan negaranya, tapi kayak di dalam secara gaib itu sedang disambungkan gitu loh. Karena memang dulunya negara itu adalah Nusantara.
Ceritanya, aku nggak bisa sebutkan ya teman-teman karena aku nggak boleh menyampaikan ini. Jadi secara gaib kayak ada yang sedang disambungkan kalau menurut yang disampaikan yang Nogowojo, dan ini juga akan berpotensi, dan ternyata di bawah dasar bumi yang sedang akan disambungkan ini semuanya mayoritas hampir 80%, malah yang bilangnya KB sak KB ndur banyu dhuwure banyu. Jadi akan jadi potensi juga ketika air ini akan jadi potensi musibah besar atau jadi gelombang tinggi, dan juga akan disertai dengan apa namanya eh gempa kecil katanya, gempa-gempa ringan. Kita sih berharap mudah-mudahan enggak ya wes, nggak usah ada gelombang tinggi, nggak ada gempa-gempaan wes, nggak usah. Amin ya Allah. Jadi memang ini hanya sebatas yang disampaikan Cerondol, tapi sekali lagi ya ndak usah dipercaya juga, lo mau percaya yo monggo, tidak juga tidak masalah. Tapi batasan yang harus kita simak di sini adalah Mas Tulus menyampaikan hanya untuk jadi bahan pengeling-eling, bukan untuk bukan untuk bahan kita percayai kemudian jenengan jadi syirik seakan-akan Mas Tulus bisa ngelihat masa depan. Tidak, Mas Tulus juga nggak bisa mastiin soalnya, karena Mas Tulus bukan kaki tangannya Gusti Allah. Jadi Mas Tulus nggak ngerti terjadinya kapan, hari apa, di mana, nggak tahu. Tapi memang clue yang paling kuat yang saya terima adalah kebetulan saya itu punya kenalan secara hak gaib dari Bone, teman-teman dari Sulawesi, dan Cerondol menyebut dia ya, do memang ikungko mulai saka ngendi, awal gelombang akan berjalan dari mana gitu loh. Saka koncomu sing kae lho, Lek. Sayangnya memang aku salut sih sama leluhur Sulawesi ini, banyak yang tidak suka untuk dipublikasikan. Mereka tidak mau dipublikasikan. Mereka lebih wes meneng wae, yang penting aku aku berdoa buat anak cucuku, istilahnya begitu. Sulawesi luar biasa menurut aku. Mereka yang paling mereka yang paling punya secret gitu loh. Mereka tuh lebih tidak suka berbicara, tapi lebih diam, tapi mereka suka berbuat, langsung mengerjakan atau langsung berbuat. Nah, salah satu yang disebut sama Cerondol adalah nenggone kancamu kae lho, Lek. Istilahnya begitu, nenggone kae lho, sing kae, sing kacare kae, sing kae. Nah, kebetulan temanku yang dimaksud Cerondol ini adalah memang yang asalnya dari Bone. Dulu Mas Tulus pernah ceritanya kenal dengan salah satu orang subscriber juga dari Bone, dari Sulawesi, dan sampai sekarang kami masih bersahabat secara halus dengan yang pernah jadi masalah di tubuh orang yang pernah Mas Tulus tolong, ceritanya gitu ya. Oke, bukan Mas Tulus tolong, tapi pernah Mas Tulus doakan dan kebetulan dikabul sama Allah. Jadi yang nolong Allah. Nah, di situ aku sempat berpikir apakah Sulawesi, tapi ini tidak bisa dipastikan ya. Aku nggak bisa memastikan juga, tapi memang Cerondol memberikan gambaran bahwa gelombang tinggi ini akan berawal dari Sulawesi. Aduh, kepalaku semakin berat, Rek. Gelombang tingginya akan berawal dari Sulawesi kalau dari yang aku hitung, karena Cerondol memberikan gambaran bahwa yaitu mulainya sekongone kancamu sing kae lho, Lek. Nah, kancaku yang itu disebut adalah memang, ya kalau dia bilangnya si Bugis ya, karena memang logat-logatnya ya logat-logat Sulawesi. Jadi sekali lagi potensi paling kuat dari apa yang disampaikan Cerondol larinya dari Sulawesi. Mudah-mudahan tidak, amin. Mudah-mudahan kalau toh harus ada gelombang tinggi ya gelombangnya di tengah laut aja, jangan ganggu para nelayan kita yang ngais rezeki, amin. Kalau memang harus ada gelombangnya jangan gede-gede banget, jangan sampai ngenain para nelayan kita yang sedang mengais rezeki di lautnya Allah, amin. Semoga yang Mas Tulus sampaikan hari ini juga jangan sampai terjadi kalau memang ada gelombang besar, tetapi harus ditingkatkan kewaspadaan. Kita lihat nanti ya, dimulai 23. Kalau dari angka, Mas Tulus menghitung dari tanggal 23 Februari sampai tanggal 23 Maret itu sepertinya ada potensi. Memang ada potensi beberapa hal yang Mas Tulus dari yang Mas Tulus baca, ada potensi yang disampaikan sama Cerondol tadi di balik angka-angka yang sudah Mas Tulus baca. Semoga hanya sebatas info, semoga hanya sebatas membaca angka, semoga tidak terjadi. Amin ya Allah. Dan Allah lindungi seluruh hamba Allah atau umat manusia yang sedang mengais rezeki di atas laut, mau nelayan, mau itu apa kayak jenenge nahkoda, segala macam yang nyari rezeki di atas laut, semoga Allah lindungi, Allah jauhkan dari itu ya. Gelombangnya digeser biar nggak kena ke kapalnya misalnya, amin ya Allah. Mudah-mudahan ini sebatas membaca angka dan semuanya tidak terjadi ya teman-teman, amin. Semoga manfaat video hari ini. Sekali lagi yang Mas Tulus sampaikan, disclaimernya bukan sesuatu yang pasti terjadi, tapi sama-sama kita jadikan bahan pembelajaran ya. Semoga Mas Tulus jadi berkati buat
jenengan jadi berkat buat Mas Tulus, jadi kita sama-sama saling memberkati. Amin. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum kerja cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin ya Allah. Untuk yang sedang pengen ketemu jodoh terbaiknya semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Untuk yang sedang pengen punya momongan semoga segera Allah segera hadirkan momongan terbaik pilihan Allah. Amin. Untuk yang sedang saat ini mungkin pengen punya hajat, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen ngangkat derajat orang tuanya, pengen ngangkat derajat keluarganya, pengen bahagiain keluarganya, pengen punya usaha, semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun untuk semuanya. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya dari apa yang Mas Tulus sampaikan tadi justru menambahi rasa jengkelnya jenengan ke Mas Tulus yang minta maaf ya. Kalau yang saya sampaikan ini ada yang kasar, ada yang tidak sesuai dengan harapan jenengan, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya harus semangat apapun yang terjadi, jenengan semangat, saya semangat ya. Kondisi saya apakah sebaik jenengan? Mungkin kondisi saya lebih buruk daripada jenengan, tetapi saya bisa semangat. Jadi jenengan walaupun dalam kondisi yang sedang buruk tetap harus semangat. Ucapkan alhamdulillah disertai dengan innalillah. Jangan lupa semangat ya teman-teman. Sekali lagi Mas Tulus minta bantuannya untuk tidak men-skip iklan yang pendek, seikhlasnya. Kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Sama support like boleh, terima kasih. Dan kalau mau kasih saweran ada tombol super thanks atau terima kasih yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Mas Tulus pamit. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf. Untuk yang suka silakan ditonton, yang tidak suka silakan di-skip atau mungkin paling mudahnya adalah diblokir biar ndak nongol lagi videonya. Oke, semoga manfaat segala sesuatunya. Mas Tulus pamit dulu ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.